materi hari ini itu saya coba buat singkat ya dari buku ya, buku yang nanti bukunya juga akan saya upload ya kalau memang ingin membaca secara lebih lengkap ya. Jadi ini adalah buku yang saya buat resumenya. Jadi bagaimana kita membuat establishing qualitative objective ya. Jadi kita akan menggunakan ya beberapa model. Di sini memang dia tidak secara khusus menyebutkan quote and quote ya nama modelnya, tetapi nama softwarenya. Micromine, Mindscape itu kan nama merek softwarenya ya. Tapi buku ini lebih banyak bicara bagaimana kita mengintegrasikan ya. Kalau di kuliah minggu lalu kan saya menjelaskan suatu software yang namanya GMB itu ya, yang kemudian bisa digunakan. Itu adalah produk jadinya ya, produk softwarenya. Nah, kalau hari ini kita melihat bagaimana itu dibangun ya sampai nanti kita bisa mendapatkan nilai keekonomian. Jadi partnya ini hanya pada sampai nilai keekonomiannya, nilai keekonomian dari mineral ya, mineral yang kita evaluasi gitu. Nah, tetapi kalau kita bicara mengenai metode kualitatif ini, sebetulnya kita mulai dari pendekatan statistiknya ya. Jadi seperti saya perlihatkan di kuliah hari Senin kemarin juga bagaimana geostatistik tersebut digunakan. Nah, oke. Ya. Jadi ini adalah yang kita lihat ada establishing quality. Jadi kita sekarang bicara quality, bukan kualitatif, tapi kualitinya. Jadi bagaimana kita menyusun dari sekian data yang kita kumpulkan ya, dan sejauh apa sih harus kita siapkan proses ini. Gitu ya. Jadi kita mulai dari proses yang pertama dulu. Kalau tadi lihat di bukunya, kita lihat bahwa kita mulai dari mengapa kita perlunya melakukan analisa kuantitatif ataupun menilai nanti ya. Karena seperti di YouTube yang saya buat itu akan sangat tergantung dari truncated ataupun metode yang kita gunakan pada saat menentukan ambang batas ya. Nah, di sini saya akan coba perlihatkan secara lebih detail lagi. Oke. Dasar pertamanya itu adalah pendekatan di dalam statistik itu sendiri ya. Jadi kenapa sih kita perlu melakukan asesmen mengenai metode ataupun kuantitatif ini kita lakukan sehingga kita mendapatkan objektif ya ataupun hal target yang kita target itu menjadi lebih dekat ya. Karena sebetulnya yang dibicarakan di dalam pemodelan estimasi modal itu bukan lokasi pemborannya, tetapi harus memberikan gambaran kepada pengambil keputusan, ataupun nanti di sini definisi pengambil keputusan itu bisa saja dia sifatnya itu adalah untuk pengembangan bisnis ya. Jadi misalkan kalau dulu di Inco yang tadinya misalkan dia bergerak di tambang nikel, kemudian sekarang ada PT Pale, ataupun aneka tambang yang awalnya bergerak di emas, kemudian dia dengan cadangan yang sudah mau berkurang, misalkan di Kokor, dia menemukan cadangan baru yang juga ada tembaga tersebut. Nah, atau sekarang PTBA yang tadinya dia fokus ke batu bara ya. Nah, kemudian seperti saya sampaikan
di kuliah sebelumnya bahwa dengan kewajiban pemerintah Indonesia di global, komitmen kita untuk coal phase out, ya, maka mau tidak mau perusahaan tambang itu harus bergeser. Ya. Jadi tidak hanya mengolah batu bara, tetapi produk turunannya itu adalah produk yang tidak mengeluarkan emisi, jadi clean teknologi ya pada akhirnya. Nah, hari Rabu kemarin saya diskusi dengan Pertamina karena mereka akan mengembangkan yang mereka sebut itu decarbonation. Jadi bagaimana membuat model, sebetulnya bukan model, bagaimana mengevaluasi proses bisnis Pertamina dari upstream sampai ke downstream tersebut yang kemudian mengurangi penggunaan fossil fuel. Jadi bayangkan Pertamina sebagai perusahaan oil dan gas yang memang dia mencari minyak, tapi kemudian dengan komitmen global dia harus menuju decarbonation. Jadi dia harus menuju net zero emission. Kapan harus dibuat? Tahun berapa harus disusun? Gitu. Salah satu yang menarik itu adalah Repsol Oil. Itu Repsol ternyata sudah melakukan. Jadi meskipun dia menghasilkan produk oil, tetapi kemudian bisnisnya tersebut dia sudah menggunakan clean teknologi. Ya. Jadi contohnya saja bagaimana dia menggunakan proses bisnisnya. Jadi dari mulai dia bergeser dari tadinya kilang tuli, kilang minyak, kemudian bergeser menjadi biofuel atau BBM, bahan bakar nabati. Nah, Pertamina juga sejak tahun berapa sudah bergeser ke arah sana. Jadi cadangan minyaknya tadi dia harus mix up, harus mixing dengan nabati, bahan bakar nabati. Nah, itu kira-kira. Jadi proses tersebut juga akan pengaruh terhadap energi, apalagi kalau kita bisa di mineral. Nah, kenapa kita melakukan estimasi tadi ya, model atau estimasi? Karena tadi ya, yang paling penting itu adalah bagaimana membantu ya pengambil keputusan sehingga bisa mengambil nilai cadangan yang memang bisa dihitung. Kemudian nanti banyak hal-hal ya yang seperti saya jelaskan kemarin. Oke. Dan pada saat kita mengambil ataupun membuat model tersebut, maka selalu bisa dengan mengurangi bias ya. Jadi bagaimana kita mengurangi bias. Jadi ketika kita bicara model, sebetulnya salah satu yang dikurangi itu adalah bias dari estimasi, bias dari perhitungan. Makanya di dalam filosofi statistik kan dia bisa sebut presisi dan akurasi. Ini kan yang berikutnya ada variabel ya, presisi dan akurasi gitu kan. Kira-kira gitu. Jadi kalau gambaran sederhananya nih kita punya, ini kan orang bermain memanah gitu ya, bermain memanah. Kemudian kita lihat apa sih definisi presisi ya. Dan kemudian apa sih definisi akurasi, kira-kira gitu. Ini kan sama dengan pada saat menghitung besaran cadangan kan. Yang paling bagus itu presisi dan akurat ya. Nah, contohnya kalau kita mengambil part yang ini ya. Ini kan kalau yang presisi dan akurasi ini tentu saja kalau ini 10 ya, nilai 10 maka semua tembakan tersebut datang di sini gitu ya. Ini kan yang betul-betul presisi dan akurasi. Tetapi kalau dia hanya bila kita bicara akurasi saja, ini kan juga kita bisa sebut sebagai akurasi karena yang kita tembak itu semua berada pada tempat yang berdekatan, tetapi dia tidak akurat, gitu kan? Bayang maksudnya kan. Jadi kalau semua yang kita letakkan di dalam kotak makin kecil ini, maka dia sebetulnya kita sebut dengan presisi dan akurat. Tetapi di dalam pemodelan ataupun estimasi sumber daya yang disebut dengan presisi dan akurasi, batasnya tidak betul-betul eksak sekecil itu tidak ya. Karena apalagi kalau kita misalkan bicara teori di mineralogi, kalau kita bayangkan ini ada suatu produk dari intrusi yang kemudian dia akan menghasilkan zona atrasi, maka yang bulat ini kan sebetulnya zona atrasinya. Jadi zona atrasi ini adalah yang berlingkaran paling luas. Nah, di dalam model yang saya perlihatkan kan ada ketika kita menentukan threshold, misalkan di kuliah minggu lalu, di kuliah Senin kita melihat bahwa garis merah yang merupakan dihitung sebagai sumber daya tersebut
itu sangat tergantung dari rentang yang kita gunakan. Nah, demikian juga dengan kita pada saat jadi yang jelas yang kotak di luar ini ya sudah jelas dia tidak akurat dan dia juga tidak presisi karena semuanya total di luar dari zona alterasi ataupun zona merilisasi ataupun kondisi zona yang kita harapkan. Oke, jadi kondisi ini jadi kita bicara dari situ. Jadi yang ditentukan pada saat kita bicara untuk menentukan establishing quality objective itu adalah kita mencari ataupun menggunakan suatu model ataupun suatu pendekatan. Kan seperti saya sampaikan di dalam Mindscape sendiri itu ada beberapa equation ya yang paling sering digunakan oleh anak-anak biologi itu adalah IDW, instant distance weight ya. Karena apa? Kriging itu akan take time kemudian menggunakan itu, padahal yang akurasinya kalau mau kita IDW itu presisi tapi akurasinya jadi nanti kita harus compare antara seberapa akurat di mana. Nah kalau yang di luar ini jelas dia akurat tetapi dia tidak presisi. Jadi kita cari pola pikir yang kita cari adalah semuanya terkumpul di dalam garis ini. Oke, nah bagaimana kita mulai dari proses pemulihan sendiri, gitu, proses pemulihan sendiri. Nah, kalau kita menggunakan Excel ya, menggunakan Excel ya, jadi mungkin saya coba buka Excel kan kalau di dalam Excel, kemudian Excel kita olah dengan menggunakan beberapa saya sengaja saya kosongkan saja beberapa sederhananya ya. Dari sederhananya kita untuk mendapatkan informasi sifat statistik tersebut maka kita gunakan deskriptif ya. Jadi kalau kita klik di data di Excel, data di sini, kemudian di sini ada data analisis, ya. Maka ini adalah pendekatan statistik yang bisa kita gunakan ya. Jadi semua sudah ada ANOVA, ada varian, kovarian, deskriptif. Nah, software yang dikembangkan itu sebetulnya dia sudah memasukkan parameter ini. Jadi kalau di Excel kan datanya kita lihat ya. Kemudian kalau di Excel kita rubah data spasial menjadi data tabular. Data board itu kan data spasial. Kita ubah data tabular. Dan selalu diawali dengan deskriptif statistik. Ketika kita bicara deskriptif statistik itu kan kita bicara parameter-parameter yang ada. Jadi kalau misalkan di sini ada nilai koordinat A, ini kemudian nilai ini koordinat X, koordinat Y, kemudian ini ada nilai dari mineralnya misalkan. Kita ambil saja 2 dan 3, misalkan 4 dan 6, kemudian 5 dan 7, kemudian ini ada nilai mineralnya misalkan 0,6 dan 0,7, 0,9. Kan begitu kita gunakan data ini, kemudian kita data analisis, maka kita pertama dari deskriptif statistik, kita akan ditanya di mana kita tempatkan input rank-nya adalah ini. Kemudian kita bisa melihat summary statistiknya, dan kita nggak usah keluarin aja, kita simpan di sini saja. Oh, non-numeric, oke, sorry, ada ininya. Input rank-nya ini. Ada yang terlupa, bentar. Ininya label investasi. Oke. Ini yang kita sebut sebagai deskriptif statistiknya ya. Jadi berapa nilai mean, berapa nilai standar deviasi, berapa nilai kurtosis dan seterusnya. Nah, ini kan nilai-nilai yang kita tentukan sehingga misalnya kita bicara skewness ke pencongan dan kemudian kurtosis. Nah, maka oleh karena itu proses pertama di dalam pemodelan tersebut kita sebut dengan deskriptif model. Apa itu deskriptif model? Jadi dari data yang kita kumpulkan tersebut ya, maka namanya model deskriptif, maka biasanya kita bicara probabilitas ya. Probabilitas tadi. Jadi kalau kita lihat gambar yang ini kan probabilitas definitive function. Jadi tadi di dalam model statistik yang bisa kita gunakan, begitu kita klik definitive statistik, probability-nya, kita bisa mendapatkan satu kondisi. Jadi apakah ini kan kalau di dalam tata distribusi normal, ya maka ini ada nilai tengahnya.
atau bentuknya seperti ini. Ini ada dua. Jadi kalau kita running data, maka dengan model yang kita gunakan, kita bisa mendapatkan dua tipe deposit, misalkan. Tipe deposit pertama itu adalah bentuknya seperti ini. Ya. Nah, ini artinya apa gitu kan? Yang kita cari kan sebetulnya nilai tengahnya itu. Jadi kemarin di kuliah minggu lalu kan, di hari Senin kemarin kan saya jelaskan beberapa model. Sekarang kita lihat ini ada dua model yang kita peroleh, dua model probabilitas densitasnya. Ya. Densitas probability density ini kan bisa kita gunakan misalkan nilai dari kadarnya tadi, kadar CU, kadar AU dan seterusnya. Kira-kira begitu. Nah, kondisi-kondisi seperti ini ya, ini hanya dua contoh yang sangat ekstrim saja. Yang satu itu artinya apa? Dalam bahasa statistik kita bisa lihat besar tetapi tersebar luas kan itu bahasanya. Jadi ketika kita melihat deviasinya besar, ini kan sebetulnya deviasinya sangat besar ya. Ini kan kalau ini nilai tengahnya, maka ini adalah batas atas, ini ada batas bawah kira-kira gitu. Deviasi pertama ya. Jadi dia besar tapi tersebar luas. Nah, kalau yang kedua ini terkumpul ya. Nah, terkumpul tetapi dia kecil ya. Nah, kecilnya ini kan apakah nanti jumlah cadangannya sama? Kan itu. Apakah jumlah depositnya sama ya dari kedua gambar ini? Ini bisa ya, bisa juga tidak. Kenapa kita sebut bisa ya? Kan sangat tergantung dari nilai-nilai di dalam ini sendiri. Jadi bisa saja nilai ini muncul terbesar satu, tapi kemudian di sini kecil-kecil, kira-kira seperti ini. Jadi ini banyak yang kosong. Karena apa? Karena kita tarik dari nilai distribusi. Nah, kalau yang ini, apakah ini juga sama bisa mendapatkan probabilitas yang besar? Ini juga betul. Nanti akan saya perlihatkan di bagian bawah, bagaimana kita mengklasterisasi lagi. Jadi kita selalu bicara clustering ketika kita bicara model ini. Oke, ya. Jadi produk akhir yang kita harapkan sebetulnya adalah yang paling kanan ini, mineral deposit, mineral resources, mineral yang kita cari. Dan seperti kita ketahui bahwa kita pertama akan berangkat dari peta geologi, dari peta geologi, kemudian kita berangkat dari situ, kita tahu ya, kemudian data deposit ini kan sebetulnya baru resources, ini sudah mulai terreka ya, belum terukur. Terreka. Jadi diambil titik-titik bordes ini, kemudian ini titik-titik bor ya. Oh, kira-kira ya dari sangat tersebut kita mendapatkan gambaran ya kadar terbesar dari mana. Nah, kemudian kita lakukan geokimia ya. Di sisi geokimia diambil minggu lalu sempat saya bahas sedikit. Masih belum cukup juga, kemudian diambil dari data-data geofisika ya. Jadi kalau untuk kalau untuk mineral resources memang lebih membanyakkan beberapa model yang kita katakan anomaly Bogie yang menunjukkan bahwa tubuh orenya itu ketemu, ore body-nya itu ketemu. Tubuh ore body-nya ketemu kira-kira gitu. Nah, kemudian bisa juga berangkat dari eksplorasi yang sudah ada ya. Jadi untuk melakukan lebih dalam lagi, ya, kita lihat dari beberapa lokasi, misalkan ada karakterisasi dan susah, maka baru kita temukan. Nah, setelah itu data tersebut kan kemudian dikumpulkan ya, dalam kumpulkan dan ini akan kita bahas bagaimana dari deskriptif model tadi kan sebetulnya dari gambar. Jadi setiap proses dari mulai nol deposit ini kita bisa menghasilkan produk-produk seperti ini. Ya, bentuknya ini ya. Jadi data statistik apakah nanti semuanya membentuk model yang sama ya. Jadi simpelnya ini kan bicara mengenai sebaran ya. Kalau di sini kan nanti at the end-nya 4 ini kan yang deposit paling besar, 3 makin kecil ya. Jadi kalau kita lihat dari angka ini 7-nya ini kan di bawah sebetulnya ya. Jadi itu adalah nilai yang pada saat di lubang tersebut kita menemukan katakanlah kadar AU-nya paling besar pada kedalaman tertentu ya. Jadi kan kalau bicara tubuh mineral yang kita bayangkan bentuknya seperti ini misalkan ya. Produk ininya, kemudian ini kan kalau digambarkan di dalam permukaannya kan di bawah seperti ini. Nah, di ujung sini ini kita menemukan dalam satu kedalaman, satu lubang bor sekian banyak,
kadar paling besar, makanya angkanya besar. Tetapi dia hanya 1 poin aja gitu. Sementara kalau di tempat yang kadar besar, itu ketebalannya ketemu yang disebut ore-nya itu ada di situ. Nah, kemudian kan kita ingin melihat, jadi gambar ini sebutnya dari tonase. Tonase potensi sumber daya terukur di setiap lapisan tadi, di setiap kedalaman. Jadi kita mengestimasi bahwa tonase terbesar itu ada di titik 4 gitu, dalam posisi ini. Oke, ya. Nah, ini adalah tahapannya ya. Tahapannya yang digunakan simpelnya adalah pertanyaan-pertanyaan ataupun kebutuhan-kebutuhan yang perlu kita siapkan. Jadi report yang disusun kan nanti sebagai geologis ya, ini kan teman-teman anak geologis ya untuk komunikasi dengan teman tambang, maka dia akan menyebutkan pertama deskripsikan dulu ya. Deskripsikan dulu adalah vein-nya ataupun uratnya. Jadi stop work-nya, vein leads-nya, chalcopyrite, dornite, dan magnetit dalam. Nah ini adalah sifat porphyritic intrusion, proses pembentukannya, kemudian dari sumber batuannya, yaitu adalah Koppel volcanic rock, kira-kira itu ya. Nah ini kan penjelasan deskripsinya. Jadi dari mana dia tahu dari bentuk uratnya gitu, kemudian next-nya adalah ya, karena di gambar tadi kita menunjukkan bahwa poin-poinnya tadi, maka dijelaskan di situ adalah rasionya, rasio AU ya, dalam ppm terhadap MO ya, dalam lebih besar 30%. Karena Pak, kalau dia di bawah 30% artinya kan sebetulnya salahnya sangat kecil gitu ya. Kira-kira gitu. Nah, poinnya harus di-state di dalam report tadi. Kemudian ya sebagai model yang digunakan juga disebutkan di situ. Rujukan yang digunakan Silitu dan Hock and Singer. Jadi misalkan kalau di Ausim, di Australia itu kan ada beberapa metode ya digunakan. Jadi nanti mungkin akan saya share kalau untuk AU ini seperti apa sih yang digunakan di Australia dan untuk di Col itu seperti apa, kira-kira gitu. Nah, bagian keduanya bicara kondisi geologinya ya. Kita bicara kondisi geologinya. Jadi yang pertama tadi tipe batuannya apa gitu ya. Tonalit tonalit atau monzogub. Kenapa? Karena dari situ kita bisa membayangkan proses atrasinya ataupun proses geotermalnya, hipotermalnya. Itu ada dasit, ada nesit flow, ada tufa kufel dengan intrusive rock ya. Kemudian juga ada mineralnya. Ada cyanide, ada monzonite, kemudian haika, low TI, low temperatur ya, dalam volcanic rock, sehingga istilahnya itu sososnite. Jadi kalau saya sendiri memang tidak banyak mempelajari detail mengenai proses atrasinya ya. Saya nggak tahu Bu Wiwi sih kalau di geologi itu Bu Wiwi yang memahaminya lebih banyak gitu. Kemudian dari mineralisasinya. Nah, kemudian yang kedua, yang berikutnya ada teksturnya tadi. Jadi teksturnya itu jelas intrusive rock ya, jadi batuan intrusi yang membentuk porphyritic ya. Kemudian medium to grain apanitic ground mesh. Dan kita tahu bahwa antara fine to medium itu kan ukuran butir ya. Ya, ketika ukuran butirnya kasar kan kita bayangkan terhubungan dengan butiran mineral tadi disebut kan bisa kita bayangkan kalau besar misalkan dia medium grainnya berarti kan si butiran mineral itu akan besar-besar. Tapi kalau halus berarti kecil. Kira-kira gitu ya. Jadi kalau poinnya tinggal di situ. Apakah dia berbutir halus atau berbutir kasar atau berbutir sedang. Besar butir ini kan sebetulnya akan bicara nanti dalam kandungan mineral. Buat umurnya ya. Umurnya ini dari kereta sampai kuartal karena ya prosesnya sih itu di peta geologi ya. Di peta geologi. Begitu di peta geologi kan endapan produk vulkanik tentunya masih baru. Tetapi batuan yang terintrusi awalnya bisa jadi berumur yang sangat tersier. Gitu. Nah, kemudian lingkungan pengendapannya, maksudnya lingkungan pengendapannya itu proses pembentukannya. Di sini juga dijelaskan including volcanic rock, ya. Dalam skala ada breksiasi, ya. Jadi kalau ada breksiasi, kalau orang dulu sudah tahu itu pasti ada proses tektonik kira-kira gitu ya. Kemudian
porphyry body dike, evident volcanic center. Nah, kemudian ada estimasi jarak ya. Kan di dalam pendekatan geologi ada degenesa, ada apa satu lagi dan itu Pak. Degenesa itu kan di mana sumbernya. Nah, sumbernya itu dari mana. Nah, kemudian juga kita bicara tectonic setting karena proses pembentukan tersebut in general seperti yang sampaikan kenapa timah ada di Bangka itu kan tergantung dari zona subduksinya. Jadi volcanic setting, especially when it's volcanic cycle atau container. Jadi ada kata-kata container margin drift elevated to the volcanism ini dari geologi regional karena proses zona subduksi kan kita tahu akan sepanjang selatan saya ingatnya ke Jawa aja. Bagian barat Sumatera ya. Jadi kenapa misalkan emas ada di Bengkulu, sementara emas itu kita nggak ketemu di Sumatera bagian timur. Itu ada pada Sumatera bagian barat ya, sepanjang kontinental barisan. Itu kan tidak terlepas dari proses ini tadi continental margin drift. Nah, kemudian apa saja sih deposit yang kita perkirakan? Di situ ada porphyry tembaga ya, dan juga gold itu pressure ternyata ya. Emas itu pressure, jadi bukan emas yang terkumpul dan tumbuhan. Oke, nah setelah itu akan menjelaskan mengenai deskripsi depo itu sendiri. Apa sih mineralnya? Mineralnya adalah chalcopyrite, ya, kemudian native gold, electrum, quartz vespa, dan seterusnya. Ya, ini mineral-mineral ditanya. Kemudian tekstur strukturnya, kainlet itu berarti kan ada bentuk kain urat, ya, dan kemudian the dissemination. Ini sebarannya, ya. Apakah kalau kain itu kan urat yang memanjang, tapi ketika dissemination berarti terpatah-patahkan. Jadi uratnya itu nggak gede gitu ya. Jadi dia akan terpatah-patahkan karena pada atas ada tectonic setting, berarti ada proses percepatan. Kemudian, karena selalu terkait dengan kuarsa, maka di situ ada atrasin kuarsa, ada magnetit, biotit. Karena kalau di dalam ada red bone misalkan dalam mineralogi itu kan ada dari kuarsa bla 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 silika sampai ke bawah lah ya mineral-mineralnya gitu. Nah, kemudian ore controlnya. Sekarang bagaimana sih bentuk kontrolnya tadi? Ini dari ini dijelaskan semua. Jadi part pertama dari situ. Oke. Di situ dijelaskan bahwa finite fracture kuarsa karena pada atas ada dissemination. Ketika kita menemukan bahwa ada texture dissemination, maka kan kalau kita bayangkan dalam teori mineralisasi, kalau ada proses alterasi, kemudian dia terpatahkan, ada celahnya itu kan diisi oleh mineral kekar ya. Kemudian paham ada kekar itu yang menggunakan gas tadi tersebut. Oke, ya. Kemudian berikutnya adalah weatheringnya, pelapukannya. Ini kan karena ada proses di atasnya, tentu saja kita menemukan pada bagian atas dari kan kalau kita bayangkan satu tubuh batolit, di atasnya itu kan ada anomaly pelapukan. Nah, kemudian dari situ berikutnya adalah geokimianya tadi ya. AU-nya di mana, bentuk O-nya seperti apa, PB dan berapa sih persentasenya. Dan kemudian dituliskan AU-nya itu lebih dari 30 dalam ozonnya. Jadi dalam zona intinya atau zona mineral tadi, kemudian di situ kita temukan. Nah, kemudian itu AU enriched with residual soil over our body. Jadi sudah mengalami proses pelapukan ya. Jadi definisi weathering kan bukan seperti di permukaan ya, meskipun di bawah juga tetap harus pelapukan. Kemudian sistemnya tadi ini kan dari data geokimia tersebut. Jadi ini geochemical signature ini analisa orang-orang oleh geokimia. System may have magnetic high over intrusion surrounded by magnetic low over violet halo. Nah ini prosesnya tadi ya. Jadi dia ada intrusi, tetapi proses magnetiknya itu proses intrusi kan macam-macam ya. Ada berbagai jenis lah ya. Ada dan seterusnya. Dan nah kesimpulan ini yang kemudian nanti bisa menemukan beberapa poin tadi itu. Dari situ kemudian kan gambarnya seperti ini ya. Gambarnya seperti ini dipetakan ya. Jadi dari data deskripsi tadi, kalau kita lihat kan pertanyaannya batuan apa sih yang terintrusi? Di sini jelas terlihat adalah karbonat rocknya ya. Karbonat rocknya dari batuan sedimen.
batuan ya sedimen yang terintrusi, kemudian monzonitnya masih muda, amonium monzonit, yang garis-garis ini adalah garis-garis CU-nya tadi. Nah, di sini di penjelasannya ya, ZNMN-nya adalah spharoid rhodosit ya, rhodosit ini mineral yang ikutannya. Kemudian kalau PB terhadap Ag-nya itu ada galena. Ini dalam tubuhnya. Jadi yang berdekatan ini kan yang warna hitam itu adalah ore body-nya. Ya, jadi yang hitam ini adalah ore body-nya. Kemudian yang ini kan batuan source-nya ya, batuan sumbernya. Sumber yang mengalami terintrusi, kemudian dia akan menghasilkan berupa mineral. Nah, pada tubuh, jadi pada core-nya tadi tersebut, ya, pada tubuhnya tersebut, kemudian ini penjelasan mineralnya, ya. Kira-kira begitu ya. Kira-kira CU dan AU-nya ada mineral ikutannya. Kalau ini bentuknya ya, jadi fine granit sudah ada destroyed. Di sini juga ada kuarsa gitu ya. Nah, di dalam model itu akan menjelaskan nanti kadarnya itu tadi. Ini misalkan contoh-contohnya ya. Contoh-contohnya dari deposit yang tadi. Jadi yang ini kan dari sini bacanya ya. Yang paling banyak itu, ini kan kecil, ini kan banyak sekali mineral ikutannya. Quartz, alunit, dan terusnya, NPB, porfir. Jadi pada part mana saja, ini yang kita kejarkan sebetulnya kalau kita mengejar CU atau mengejar AU atau mengejar MN, misalkan mangan, kan apa yang mau kita cari gitu ya. Mineral kita dari sini akan kita lihat beberapa mineral ikutannya. Oke, ya. Jadi dari ini kan kalau di sini kita bicara sebaran, kalau di tabel ini kita bicara komposisi ataupun kandungan mineral deposit itu seberapa besar gitu dalam persentase. Oke. Nah, dari mana itu datang? Kalau kita coba lagi definisikan, kalau kita coba lagi definisikan, ini ada beberapa tipe ya, beberapa tipe sebaran mineral. Jadi misalkan luasannya tadi, kalau kita kan kembali ke slide yang di sini, ya. Ini kan kita cari untuk membuat yang akurat, pasti dan akurat. Gitu ya. Untuk menentukan pertama kan kita menentukan batas lingkaran keluar yang ini. Nah, oke. Ini adalah beberapa luasan ya. Jadi beberapa luasan, misalkan kita punya 0,5. Jadi gambar yang tadi itu, yang ini kondisi tadi, kita coba clusteringkan lagi ya, kita clusteringkan berdasarkan sebaran mineral. Berdasarkan sebaran mineral yang kita cari, CU dan AU. Kira-kira gitu ya. Nah, ini luasnya 0,45, ini kan cadangannya. Ini nggak ada nih gitu ya. Ini dari komposisi sekian ya, 0,15. Jadi titik-titik ini ya, ini adalah well explored permissive area containing mineral deposit. Permissive itu adalah threshold. Jadi ada yang menyebut permissive, ada yang menyebut threshold. Jadi berapa sih ambang batas yang mau kita gunakan untuk menghitung cara ini tadi. Oke. Nah, dari titik ini tersebut kemudian jadi kalau yang di sini adalah sebarannya. Nah, dari sini baru kita hitung ya frekuensinya. Jadi kalau di sini kita lihat bahwa depositnya itu ya yang terbanyak itu dalam per kilometer persegi ini kan 0,2 ya, 0,2. Jadi kalau kita kembali lihat di gambar yang ini ya, gambar yang ini nih ya, gambar yang ini tadi, maka gambarannya adalah bentuknya sebaran seperti ini. Kira-kira dari gambar ini kita bisa memberikan gambaran dari analisa frekuensi, dia lebih kepada yang ini kan, yang sebelah sini. Ya, karena nilai maksimumnya adalah 0,5 ya. Jadi ini lebih. Jadi kalau kita buat kurvanya itu, dia bentuknya lebih seperti ini. Ya. Oke, mereka seperti itu. Nah, di dalam estimasi cadangan kita tidak bisa menyebutkan angka 0,25 misalnya. Enggak, karena tetap harus kita bentuk seperti ini. Jadi kalau ini kan seolah-olah berapa sih nilai tengahnya ya? Medianya adalah 0, min-nya dari 0,25
depositnya per kilometer persegi. Apakah seperti itu? Nanti saya lihat. Itu tidak bisa di-set seperti itu. Karena di dalam perhitungan tadi kita nggak menemukan angka 0,25 di dalam data aslinya. Kalau di apa namanya di statistik misalkan, jadi ini kita ada ini kebetulan pas ya 5 orang, nilai tengahnya berarti Mas Jerry yang di tengah-tengah. Kalau kita lihat dari atas ke bawah, ada saya di atas, ada Dania, ada Jerry, ada Bu Aventi, ada Lisa. Berapa nilai tengahnya dari Mas Jerry? Gitu ya. Tapi kalau kita berempat, maka misalkan ada Dania, Mas Jerry, Bu Aventi, sama Mbak Lisa. Siapa yang di tengah-tengah? Nggak ada, bingung kan? Bukan Mas Jerry, bukan Bu Aventi juga gitu kan. Karena, nah kira-kira begitu. Jadi ketika kita membuat statement for itu nilai yang munculnya yang harus kita sampaikan. Oke, ya ini adalah distribusinya. Kemudian dari situ kita lihat ya, kita lihat lagi number deposit per apa namanya. Ini contoh lain ya, contoh lainnya kita lihat ya, kita misalkan ini baru ada tiga contoh data ya. Oh ini kan kebetulan bentuknya pas, bagus ya. Cadangannya ini ideal banget, ya oke berarti. Tapi kalau kita menemukan data yang seperti ini, ya, jadi kita menemukan yang cadangannya kecil, ya ini kan sebetulnya ada nilainya. Tapi di beberapa ini nggak ada nilainya. Ini nggak ada nih, kira-kira gitu. Atau yang sepertinya juga kira seperti ya, per 100 km persegi. Nah, ini juga sama ya. Ini ada sama sekali nggak ada data. Jadi sebarannya itu tidak terdistribusi normal, kira-kira gitu. Kalau sebaran terdistribusi normal, maka seperti di model yang berikutnya lebih mudah. Tetapi ketika sebaran data tidak seperti ini, pertanyaannya kan pada saat kita menghitung cadangan, jadi ini dengan menggunakan linear model ya. Kalau ini kan kali luasan aja, jadi 0,2 kali luas ya. Ini adalah maksimum cadangannya. Kalau misalkan 100 ya. Kalau kemudian kita bisa kalikan ya. Ini kita jumlahkan dapat ya. Tapi kalau yang bentuk-bentuk kurva seperti ini tentu saja harus ya di dalam buku tersebut disebutkan new modeling. Berarti kita harus membuat model, harus men-treatment data agar estimasi kita lebih bagus ya. Kira-kira gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, kenapa? Karena ini bedanya ya. Jadi kita ambil salah satu saja ya. Ini dari gambar tabel 41 ya, di gambar yang ini. Kita ambil ya datanya. Kemudian ini kan log pangkat 10.000 di dalam area per kilometer ya. Kemudian adalah number depositnya. Ya. Ini kan dalam bentuk tidak kita log normalkan, kita tes dulu ya. Maka kemudian kita hubungan linearkan, artinya apa? Kalau dari sini kan kita lihat yang tadi ya. Ini data yang kosong-kosong tadi. Ketika kita buat regresi linearkan, kita buat regresi linearkan, maka sebarannya kan seperti ini ya. Jadi intervalnya itu, ini kalau kita ambil 80%, ini cukup besar kan. Kualitas cadangan ini kan nilai yang kosong tadi ya. Pada saat berapa jarak ini nilai yang kosong tadi. Nah, dari gambar ini kan sebetulnya berapa sih total cadangannya? Berbeda dengan satunya lagi, misalkan ini ya, ini kan jarak ini ya, kalau kita bandingkan dengan jarak ini, yang ini lebih 80%-nya itu lebih mendekati dibandingkan dengan yang sebaran. Dan mengapa juga ya kalau yang ini kan sebetulnya kerapatannya ataupun kandungannya itu kan lebih besar dibandingkan dengan yang ini. Jadi pada titik yang ini kan gambar 2. Jadi ini diambil dari gambar yang ini sama yang 2 ini ya. Modifim sama forfeit quarter positif. Jadi kita bisa lihat bahwa ini tersebar. Jadi kalau dibentuk buat kurvanya, yang satu ini akan datang ke gambar yang ini. D1, biar kita ingat. Yang satu lagi datang ke D2. Jadi D1 ini tersebar, yang kedua lebih
apa istilahnya itu lebih rapat ya dibandingkan dengan yang kedua tadi. Oke, yang D1, D2 ini yang 11, yang ini adalah ini D2 ya, tipe D2-nya gitu ya. Ini adalah D1 dari model yang kita buat. Nah, proses penggambaran ini sekarang ini sudah saya sampaikan dengan Micromind itu Anda tinggal klik keluar. Jadi apapun yang Anda klik itu Anda akan bisa dapat. Tetapi sebetulnya yang poin penting itu adalah kurvanya ini yang harus kita pahami. Ya, bentuk deposit itu seperti apa gitu kan. Jadi bukan bukan hanya membuat modelnya, ya, tetapi karena ini sangat penting pada estimasi. Dan di dalam itu nanti pasti akan ada beberapa pilihan. Jadi contoh yang 2 ini tadi kan sebetulnya distribusi Anda itu distribusi apa yang kita ambil. Kira-kira begitu. Oke. Nah, dari gambar ini ya, dari bentuknya seperti ini, dari gambar tadi itu, kemudian dibuatlah gambar yang 45 ini tadi. Jadi dari sini dulu ya. Dari sini dulu nih kurvanya tadi ya, dikumpulkan tuh dari kurva tadi. Jadi dari tiga gambar ini, 1, 2, 3. Nah, ini dari ini kan 1, 2, 3. Kemudian kita kumpulkan, kita buat gambar ini dulu ya. Ini kan for-pay deposit. Dan kita bicara mengenai regresi dan korelasi. Kita tahu bahwa kalau nilai regresinya 1, maka data tersebut berada semua tepat pada garis. Kan itu kan. Kalau dia nilai regresinya 0, berarti dia nggak ada hubungan, datanya betul-betul tersebar sangat luas ya. Nah, nilai ini kan sebetulnya menunjukkan sebaran data tadi. Oke ya. Nah, dari gambar ini ya, kemudian kenapa kok kita bisa dapat gambar ini? Ini kan sebaran ya. Ini digambarkan untuk mengetahui simpelnya gambar ini untuk menunjukkan tone depositnya itu di mana di posisinya. Kan ini ada terkumpul lagi ya. Nah, proses dari sini ke sini kita sebut proses filtering. Ini hanya mau menggambarkan hasilnya saja. Hasilnya saja. Tapi proses perhitungannya di dalam statistik misalkan ada salah satu pendekatan yang sangat biasa sering saya gunakan itu Kalman filter. Jadi dari tiga data tersebut kita kumpulkan, kita overlay-kan. Jadi kalau dalam yang kita bayangkan tuh di dalam GIS itu kita overlay-kan, kemudian kita mendapatkan gambaran ini. Nah, dari situ kita bicara mengenai permissive track size dalam per kilometer. Jadi dari gambar ini kita bisa mendapatkan ya suatu ini kan median ya. Ini kita sebut median. Ini bukan dari minnya, tapi minnya tengahnya. Jadi ini kan nilai tengah ini ada di sini, yang ada di sini, nilai tengah ada di sini. Kemudian dari kita buat varian deposit density tingkat kerapatannya ya per 100 km persegi. Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa ya, nilai yang paling besar itu kan yang ini. Jadi sepertinya gini, kalau ditanya cara bacanya berapa sih median deposit ya metriknya ketika kita mendapatkan 10, maka track size yang ada di sini ini adalah jarak kilometer persegi. Kira gambar seperti itu. Jadi kalau kita mendapatkan jarak median metriknya 10 pada jarak berapa ya, pada jarak 100 misalkan, pada jarak 100, maka nilai depositnya gitu ya. Nilai depositnya itu adalah di sini 1000. Oke. Ya. Jadi kembali ke gambar-gambar yang ini kan, gambar yang ini. Simpelnya kalau pada saat di board tersebut kita mendapatkan nilai ini dengan luasan 100, maka nilai depositnya itu adalah 1000 per kilometer persegi ya. Nah, yang paling dekat ini kan ya ini dari jaraknya permissive itu, yang permissive itu batas ini, boundary ini. Ini permissive range-nya, areanya, boundary-nya, batasannya. Ya, batasannya. Oke. Ya. Oke. Nah,
apa namanya? Dari sini kita sekarang ingin menghitung nilai keekonomiannya. Ya. Kita lanjutkan dengan menghitung nilai keekonomiannya. Sebetulnya berapa sih nilai keekonomiannya gitu? Oke. Nah, dari gambar yang ini, kemudian kita buat lagi ya kandungan dari masing-masing deposit tadi. Jadi 67% dari 75 total deposit. Kemudian ada 21% dari, jadi 20 ada 75. Mudahnya tadi, titik-titiknya ini ada 75. Ada 75 titik, kemudian berapa sih kandungannya ya? Ini net present value polymetric fine deposit mineral. Kita sekarang mau menghitung ya, net present value. Ini NPV di dalam dunia tambang. Saya Mbak Lisa lebih paham lah bagaimana menghitung si NPV ini, karena sebetulnya ETN yang pada NPV tadi, karena apa? Pada saat kita menghitung nilai keekonomian, maka selalu ada return rate value. Ini saya tidak akan bahas detailnya. Kemudian juga di sini harganya ya, harga emasnya gini kan. Ini kan ada emas, ada perak, ada kupar, ada tembaga, ada zinc. Ini mineral yang akan kita yang ada di dalam area penambangan kita ya, dalam rantang. Nah, kemudian harganya deposit emasnya 500 meter deep, kemudian akan kita gali dengan cut and fill. Kita dengan cut and fill, potensi emasnya itu adalah 630 per ons ya. Per ons, kemudian potensi peraknya dari cara yang tadi itu ya. Kemudian lead-nya 0,5 lb, kita mendapatkan gambar ini kira-kira gitu. Nah, kalau mudah teori bisa dibaca di buku yang akan saya share ya. Bagaimana menerjemahkan dari data di atas, kemudian kita membreakdown dari yang ada tadi. Nah, kemudian setelah itu biasanya dilakukan juga dengan nilai keekonomian ya. Jadi mana yang benar ekonomi, mana yang tidak benar ekonomi. Ya. Jadi data tadi dimasukkan lagi ke dalam model lagi. Ini sebetulnya produk dari model. Value per tonnya, ton metriknya. Ya. Jadi simpelnya gini, kalau kita mendapatkan dalam volume ton metriknya 32.000, 30 di atas ini kan, dikatakan di sini. Oke, ini adalah value per tonnya. Kemudian jumlah tonasenya ini kan di tonase dalam metriknya. Kan dalam si emas itu kan bentuknya bulk ya. Seperti ini bentuknya. Di sini ada Cu, ada Au, ada Co, ada zinc, ada silver, kira-kira seperti itu. Nah, dari situ kan tadi kita kembali membaca angka yang ini, costnya ini. Oke, kita tempatkan di sini. Jadi kalau kita mendapatkan ini namanya garis break even point. Yang kita cari adalah yang dalam satu bulknya itu value-nya, nilai kadar tadi itu lebih dari angka yang di sini. Jadi misalnya kalau dia angkanya ini kan mungkin yang ini diambil. Ini berat satu bongkahnya. Bukan itu bongkah. Berat dari total material tadi itu adalah 1.000 ton, tapi kemudian nilainya ya, nilai kandungan material tersebut itu adalah 320, maka itu tidak punya ekonomi. Karena apa? Begitu di crushing, begitu diolah, itu cost ya. Ini kan bicara biaya produksi dibandingkan dengan nilai yang didapatkan, logam yang didapatkan itu di bawah itu. Kira-kira itu. Nah, di mana mendapatnya dari sini? Ini selalu setiap tambang itu pasti ada. Jadi, apakah nanti kalau dalam bentuk cadangan kan dari peta ini kan sebetulnya gambaran ini tuh ada di dalam yang di atas ini. Apakah ini kan jelas tidak akan diambil ya, karena dia non. Tapi apakah yang ini nih diambil atau tidak gitu ya? Yang pasti kan yang diambil yang ini, yang gede-gede dulu nih kan. Tapi kan sebarannya itu tidak terkumpul di situ. Maksudnya gitu. Jadi kalau kita punya bentuknya ya, kalau nanti ditambah kan mungkin bentuknya akan seperti ini kalau tambah terbuka ya.
bagian ini pasti nggak akan diapa-apain, udah lab lah, di ignore ya. Berarti kan fokusnya di sini. Makanya kan bentuk tambang itu kan selalu bulat, tetapi ada yang memang dia diambil maksudnya dimasukkan ke mills. Ada juga yang setelah di blasting, kalau tambang emas itu kan biasanya tambang itu di blasting, diledakkan, dia tidak dibawa ke mill, udah langsung aja dibuang ke dumping area. Jadi ke tempat penimbunan, ya. Jadi bukan dibawa ke mill untuk diolah, tapi langsung aja dibuang gitu kira-kira gitu. Nah ini diambil dari nilai ini. Part yang bagian yang sebelah sini, ya, part yang bagian ini jelas, udah pasti. Cuma yang ini apakah tetap dipertimbangkan atau tidak? Nah ini kan kembali dilihat tadi kurva ini. Oke, ini masih berdaya ekonomi, maka kemudian diambil ya masukan. Jadi poin-poin tersebut, nah ini yang kemudian saya sampaikan tadi, yang terjadi di Freeport. Di dumpingnya itu kan mengalami erosi, kemudian terbawa. Secara mining nggak berdaya ekonomi, karena di bawah ya. Tetapi karena dia sudah terkeras, sudah hancur, jadi material lepas, dialirkan ke sungai A2 ke bawah, maka dia menjadi bernilai ekonomi kalau ditambangi sebagai pressure ya oleh masyarakat kira-kira gitu. Tapi kalau di Freeport itu sudah tidak bernilai ekonomi karena cost yang digunakan untuk mengkeras si batuan tadi itu ya itu juga cukup besar. Itu kira-kira. Nah, ini adalah contoh grade tonase, life and capacity dari urat yang tadi itu ya. Jadi ini yang kemudian hubungannya apa dengan umur tambang. Sudah masuk dengan umur tambangnya tadi ya. Nah, ini kan kapasitasnya ya. Jadi ton metriknya adalah jadi kita ngambil 1000 apa? Ini gambar ini penjelasan dari yang dijelaskan berikut. Ya. Oke. Ketika umurnya hanya 0,9 tahun atau 9 bulan, maka kapasitas juga kecil ya. Nah, itu biasanya tidak kita ambil, tidak diambil ya oleh si perusahaan tadi itu. Nah, kemudian dari gambar ini ya, tentu saja harus dihitung di atas tadi kita ada bicara return value-nya ya, dari NPV. Oke, sehingga kita bisa tahu ya, dari save capital thousand-nya berapa tonnya itu, cost-nya ini kan cost-nya, mining capital-nya, mineral mining capital dan seterusnya, NPV-nya, sehingga ini adalah keuntungan yang didapat ya. Kira-kira gitu. Ya. Oke, ini perhitungan ekonominya ya. Kira-kira beda. Saya tidak akan banyak beda situ. Nah, sekarang yang penting lagi sebetulnya adalah grade dan tonnage model. Jadi kalau yang tadi itu masih awareness ya. Cuma ada berbagai pendekatan loh. Kalau kayak gitu, part ini kita bicara ppm, part per mil sebetulnya. Part per mil ya. Bagaimana ya? Jadi diambil sampling jumlah sampelnya 422 sampling, kemudian proporsi depositnya terhadap tonasenya dapatlah kurva ini. Jadi kita bisa lihat di sini semakin besar tonasenya, ya, si proporsi depositnya kan semakin kecil. Kira-kira itu. Nah, artinya apa? Yang ideal itu, ini kan nilai tengah itu ada di sini, 140. Jadi kalau kita lihat proporsi depositnya 50% ya, tapi kita lihat garisnya ya. Semakin tebal garisnya berarti datanya semakin banyak. Ya. Jadi ini misalkan tonasnya kecil, yang kandungannya besar itu kecil ya, kira-kira gitu. Nah, poin ini nilai tengahnya 240 tadi, ini nilai tengahnya 240. Oke, nah ini adalah pertonase yang tadi. Dari sini diterjemahkan menjadi grade-nya tadi, copper grade-nya dalam persen. Jadi kalau orang-orang di MGI ataupun orang-orang yang menilai tadi itu, dia akan membaca tabel ini. Oh, copper grade-nya itu adalah 44 ya, 44%. Artinya ketika kita mendapatkan material yang diangkut tadi ya, dengan satu berat sekian,
si kadar yang dari AU-nya tersebut, ya, kadar dari koper tersebut itu berapa persen yang paling banyak. Ya. Jadi gambar ini semakin dia kecil, ya, maka cadangannya akan semakin besar, kira-kira itu. Karena kembali kita kepada teori yang di atas ini, yang ini. Jadi kita cari bentuknya yang seperti ini, ya. Yang bentuknya seperti ini yang paling ideal. Tapi ya tentu saja itu akan sangat jarang. Nah, minggu lalu saya sempat menyebutkan busang, ya. Busang yang sempat heboh itu, ya. Nah, di situ pada saat pertama kali dia mendapatkan deposit itu seolah-olah besar. Jadi pada saat itu seolah-olah metriknya itu ada di sebelah sini. Tapi begitu diambil cukup banyak data, ternyata dia tidak terbukti. Ya. Ini yang saya kasih busang, nama kamarnya ada BX. Average gold gate, personalized sampai for bearing capacity, bearing deposit. The X, kalau mau kita baca, ini adalah di sini kita bisa lihat, ya, bagaimana si busang tersebut, ya, bukan memanipulasi data sih sebetulnya. Jadi karena data tersebut cukup baik, ya, maka kemudian, nah ini, ya, jadi Comstock deposit rate, nah ini when district South Africa finally notice the point mark BX represent busang deposit in Kalimantan Indonesia. Ini kan, nih kita baca. This is the grade and tonnage reported for the most famous mining scam in the recent years. Jadi pada saat itu dia sudah state secara cukup besar the fact that no deposit, ya. Jadi begitu dibuat evaluasi dengan model yang berbeda, ternyata tidak menemukan cadangan emas yang begitu besar. Ini kalau mau baca, ya, di atasnya ada penjelasannya bagaimana dia membuat si kurva-kurva yang dibuat oleh si perusahaan BX tadi. Ini part ini menggambarkan, ya, bagaimana penarikan data, ya. Sebetulnya siapa yang salah nggak ada juga sih. Yang satu adalah data si geologisnya. Ini kan bicara modelnya. Di sini bicara modelnya. Bagaimana karena grade-nya, ya. Jadi tonasinya gede, tapi grade-nya rendah, gitu, ya. Jadi tonasinya gede, tapi grade-nya rendah. Jadi grading-nya ini yang kemudian seperti sampaikan tadi perlu dievaluasi. Karena apa? Kalau hanya kita menggunakan model tonase saja, seolah-olah cadangannya besar. Tapi ketika kita overlay dengan grade-nya, maka kita akan mendapatkan nilai yang sebenarnya. Kira-kira itu. Nah, di bagian ini itu membahas mengenai contoh model yang dibuat oleh busang, ya, di busang tadi. Kemudian begitu diturunkan lebih detail, karena di sini bicara nih jadi berapa sih kandungan. Sejak awal pun para geologis mengatakan ini proses alterasinya di Kalimantan proyek busang itu model yang mana, gitu kan. Kan orang-orang eksplorasi emas sudah tahu alterasi itu ada ABCD. Dari geologi regional misalkan, ya, kita tahu bahwa Kalimantan itu adalah batuan tua, ya, pratersier, prosesnya dan seterusnya. Dia juga tidak lagi mengalami proses tektonik, ya, tadi di atas kan contohnya. Kalau misalkan kita menemukan di Helian, di Equator Mining, itu memang itu dulu adalah ada proses alterasi dan seterusnya. Nah, si busang ini secara teori geologi, ya, itu nggak ada yang masuk, gitu, ya. Tetapi kok tiba-tiba ada state sebagai cadangan emas yang besar. Ya, ini saya lupa bukunya tahun berapa, tapi buku ini menjelaskan bagaimana skemnya, ya. Jadi sebetulnya yang dibuat oleh si perusahaan si BRIX ini dia hanya ya mungkin kalau sekarang binomo, ya, atau ya, yang sekarang binomo itu kan seolah-olah kira-kira gitu lah, Anda beli sekian dapat uang sekian, itu kan. Nah, si busang ini sebetulnya yang dikejar itu bukan si BRIX namanya, dia bukan betul-betul mau eksplorasi sebetulnya. Dia sebetulnya hanya mau menaikkan
ya sekarang kan juga ada satu hal yang menarik ya. Kalau sekarang kan dikenal dengan istilah startup company ya. Nah, si Break ini kan startup company ya yang dia mencoba masuk market ya. Kemudian jadi memang sejak awal akhirnya di Kanada menyebutkan ya memang dia sejak awal juga tidak berniat untuk nambang. Niatnya itu sudah untuk menjual ya quote menjual area penambangannya. Nah, kan untuk laku dapat untung tentu cadangan yang dibicarakan. Nah, ini yang dilakukan oleh di sini ya. The fact that some deposit type all anywhere near the demonstrate the great internet some type of great poinnya di situ. Oke. Nah, kita kembali ke sini. Jadi dari situ akhirnya model yang berkembang ya. Yang berkembang harus memasukkan grade setidaknya tonase. Kira-kira gitu. Oke. Nah, ini kita apa namanya? Ini contohnya ya. Kita punya satu data yang ada di sebelah sini ya. Ini di pemboran kemudian ini kan kosong. Nah, bagaimana mengisinya kira-kira gitu? Apakah di sini ada mineralnya ya? Kan gitu kan. Jadi deletion orthoid form diketahui ya. Ini akhirnya kita coba lihat ya. Bagaimana sih penjelasan deletion tadi? Kita buka di bukunya. Biar oke. Yang menarik dari buku ini dia selalu ada box ya yang menjelaskan bagaimana data tersebut diolah ya. Jadi poin pertama itu kita bicara permissive dan properable. Permissive versus properable threshold atau apa ya istilahnya. Kira-kira itu ya. Permissive and properable. Kemudian nah ini ya, tadi saya jelaskan tadi dari sebaran si apa namanya? Si mineral tadi apakah kita akan outward ataupun akan kita inwardkan kira-kira gitu ya. Jadi yang ini kan jelas ya garis yang provokatif ini dalam batas kajiannya ya. Jadi moving inward like this so permissive track ya, dengan yang tidak kita ketahui. Oke. Nah, informasi yang diperlukan gitu kan kembali ya ketika kita ini kan di zona yang kosong tadi ya, di zona yang kosong tadi ini kita perlu apa sih gitu. Yang pertama tentu saja apa namanya? Informasi biologi. Apakah memang ya ini disinilah sebetulnya knowledge biologi yang sangat diperlukan ya. Apakah misalkan dia uratnya, jadi mudahnya yang kita bayangkan lah ada fen karena tadi sifatnya fen, jadi kalau orang biologi kan bilang mungkin di sini ada struktur gitu kan. Nah tiba-tiba hilang si uratnya itu kan, tiba-tiba hilang uratnya. Atau kalau memang di situ tidak ada tanda struktur, dia sudah tepuk duluan sehingga dia berpindah menjadi pleset. Ya. Jadi apa namanya? Akibat dari tektonik tadi itu, akibat dari struktur tadi itu, si emasnya hancur, ya. Benda tersebut hancur, kemudian terpindahkan. Ya. Katakanlah kan kalau dalam teori munculnya antiklin ya, antiklin itu kan katakanlah bentuknya seperti ini, ya. Ininya udah hilang nih. Nah, bagian yang hilang ini kan dia akan terpindahkan ke tempat lain, ke somewhere lah, kira-kira itu. Nah, kemudian pertanyaannya kan apakah dia ada ke dalam gitu. Kalau ini kan kalau digambarkan dalam bentuk kita buat penampang, bentuknya seperti ini udah hilang. Ya. Ini yang udah yang ini kandungan yang ini. Tapi apakah dia ini ada di bawah sini gitu kan? Ini kan kembali kepada proses atrasinya itu kira-kira gitu. Nah, untuk menjawab itu maka kita memerlukan informasi ya. Informasi yang diperlukan apa? Itu jelas. Pertama ada peta geologinya. Oke. Yang kedua deposit yang kita ketahui tadi. Yang kemudian kita review sebagai deposit yang diketahui. Nah, di sini bicaranya mengenai tadi di atas sudah kita bicara di dalam deskripsinya itu deposit type-nya, jenis batuannya. Jadi di dalam
di part ini kita sudah menjelaskan kan. Nah ini type of depositnya, bagian yang ininya. Nah sebentar. Nah ini deposit deskripsinya, mineralnya apa, teksturnya apa, dan seterusnya. Oke. Bagian ini kita menjelaskan bagaimana membuat delineasi tadi. Terus yang berikutnya adalah setelah itu, nah ini, ya. Jadi estimasi undiscovered deposit loss sulfide and deposit di buku ini, karena kita kan sebetulnya menentukan establishing qualitative objective. Ini memberikan contoh ya, jadi contohnya misalnya dia pertama bicara contoh di Guyana, number deposit AU-nya diketahui sebagai bentuknya urat. Kalau kita yang menjelaskan di part ini itu, kalau kita baca ya, ini tadi mau saya copy cuman nih dari deskripsi tadi ya, occur to yang tadi. Oke, kemudian part yang kedua disebutkan bahwa the first step assessing potential region ada undiscovered. Jadi yang kosong tadi itu kita sebut undiscovered area, ya. Tetapi apakah urat tersebut ya, merupakan bagian dari secara geologi ya, tektonik di Venezuela ada contohnya. Oke, kemudian mineral ikutannya. Ya. Mineral ikutannya di sini proses sebagai metamorfik ya. Tesis metamorfik ya, greenstone-nya di mana nah low sulfida. Nah, ini jadi di dalam model emas ini ya, itu ada yang disebut dengan high sulfide atau low sulfide. Ini ada hubungannya dengan nanti cadangannya. Saya lagi cari, mungkin di kuliah di minggu depan saya berikan contoh apa sih bedanya low sulfide dengan high sulfide untuk keperluan pemodelan. Gitu. Karena ini dapat digunakan pada saat informasi low sulfide dan high sulfide ini itu digunakan untuk pervasive track-nya tadi. Ke arah mana sih dia tersebar dan seterusnya. Oke. Jadi, nah ini yang kemudian ya ini peta-petanya, misalkan di contohnya di salah satu di ini endapan goldnya nih. Jadi ini adalah titik-titik ya sebaran yang ini ya, yang berwarna pakai bintang ini itu adalah deposit emasnya. Kemudian yang ini adalah jenis batuannya. Nah, ini asosiasinya dari proses metamorfiknya. Jadi kenapa sih misalkan kalau dari sini kan ini seolah-olah ya, yang berwarna hijau ini greenstone bedrock, emas itu tersebar pada yang berwarna hijau ini. Kita bisa lihat. Oke. Ya. Yang berwarna hijau itu sebarannya karena apa? Proses metamorfiknya itu ada di situ. Kan sekarang berapa besar cadangannya itu kan pertanyaannya. Oke. Ya. Atau yang lebih bagus lagi ya. Ini yang apa namanya? Sebaran ya, mirip lah. Kalau kita ini kan zona subduksinya itu ada di sebelah sini. Sama dengan kita emas di pesisir barat Sumatera. Kita tahu bahwa emas sendiri kan sampai Bengkulu, kita ke utara apakah misalkan di Banda Aceh ada tambang emas, atau kita ke bawah di Sumatera Barat ada emas, kira-kira gitu. Bengkulu masih ada, kira-kira gitu ya. Nah, ini adalah sebaran dari urat emasnya tadi ya, yang kosong-kosong tadi. Jadi pada saat kita mengambil lokasi kita ya, ternyata tidak ada ya. Saya kira itu. Pas di tempat kita itu bisa jadi tidak ada, tapi dia tersebar ke tempat lain ya. Nah, pertanyaan seperti ini, titik yang ini nanti bisa dibaca. Ini kan di ujung-ujungnya nih. Saya kira seperti itu. Tapi di dalam granit TikToknya, kita bicara prosesnya. Ini kan proses intrusi ya. Jadi ada batuan induknya, kemudian terintrusi oleh batuan granit. Dan intrusinya itu kan melampar cukup luas ya. Sehingga produk dari batuan yang terintrusi, ini kan gambar ini nih, kalau orang-orang geologi sudah tahu bahwa proses pembentukan emas tadi, estimasi tersebut dihitung dari sebaran batuan induk
yang terintrusi oleh batuan granit. Dan umurnya, ya, ini kan di bawah Kenozoikum, artinya dia umurnya pratersier, ya. Jadi kajian-kajian ya seperti Mas yang di Kalimantan itu umurnya pratersier. Oke. Kita teruskan. Nah, berikutnya adalah bagaimana, tinggal 2 bagian lagi. Estimation the number undiscovered deposit. Jadi ketika apakah mungkin gitu ya? Apakah mungkin ya kita menghitung cadangan untuk deposit yang tidak kita temukan secara langsung. Jadi ketika kita bicara korelasi, misalkan dari korelasi tadi, nilai-nilai tersebut tidak ada. Jadi dalam titik-titik bor yang kosong tadi, ya. Jadi kalau kita lihat, ini kan undiscovered ya. Porsi ini undiscovered. Bisa nggak sih kita hitung estimasi cadangannya? Baru situ juga ada gitu. Ini kan pertimbangannya, kita perlu melakukan pemboran atau kita tinggalkan. Jadi titik ini kan titik bor ya. Titik-titik bor, oh ternyata ada di sini. Sebelum kita berangkat ke titik yang sebelah sini, ya, apakah juga ada atau tidak? Idealnya, kalau kita buat model, makanya kenapa di gambar berikutnya kita buat dulu ya, ya sudah. Dari fan-nya itu udah kelihatan, kita mau nyari ujung fan, ujung darurat tersebut, ya udah kita bor aja di titik ujungnya sini. Nanti titik ini dibor paling akhir. Ini kan semacam di teknik pemboran ya. Kalau kita cost-nya cukup besar, udah bor aja sepanjang ini. Sepanjang dari sinilah kita buat track, seperti saya bilang kemarin, kita buat grid, kemudian kita bor semua. Tapi akan sangat costly. Atau kita berangkat dulu ke titik ujung, sehingga yang bagian ini bisa kita estimasi. Terima dari pengen tadi. Oke. Ya. Oke. Ya. Nah, untuk menentukan tersebut, kembali kita menggunakan pendekatan statistik. Nah, untuk kondisi yang ini memang akan sangat sulit ya, sangat sulit. Maka kemudian yang kita lakukan, ya, kita memasukkan, ya, mengcombine semua yang ada di atas. Jadi dari mulai grade, dari tonase, dari number deposit, dan number of impact tadi. Jadi misalnya deposit A, jumlah tonasenya, CO grade-nya. Jadi dari CO grade ini kan 66.400 kali 1,7 dapatlah ton CO2 ton. Ini adalah tonase ore-nya, ini adalah grade CO-nya, ini adalah ton CO-nya. Kira-kira gitu. Ton CO-nya ya. Ini adalah semua bulk-nya. Dari bulk tersebut ada CO-nya, kan sini juga ada CO, ada U yang tersebutnya. Maka ton CO2-nya ton CO-nya itu adalah ini. Berapa tonnya tinggal kita jumlahkan. Rata-ratanya adalah sebesar ini. Nah, tetapi nah itu ternyata bagi teman-teman di orang-orang eksplorasi itu belum cukup memastikan tadi itu. Maka kemudian dibuat lagi kuantil. Kalau ini kan seolah-olah rata-ratanya 2,7. Nah, dengan kuantil ini makanya itu akan lebih lebih akurat ya ketimbang dengan hanya mengalihkan faktor ini. Kalau ini kan tonase dikali grade. Nah, dengan model lagi itu kembali seperti yang sampaikan model-model statistiknya. Kalau ini adalah roughness estimation ya, ini terukur tetapi ya masih sangat kasar lah kasarnya gitu ya mudahnya. Kemudian di kuantitatif lagi sehingga mendapatkan angka yang lebih mendekati. Nah, dari gambar ini kemudian dibuatlah ini yang sekarang paling banyak digunakan ya. Jadi
Nah, poin yang ini. Artinya dari gambar ini sebetulnya kan penentuan grade ini sendiri itu berdasarkan rata-rata. Jadi dalam satu bulk dirata-ratakan dapatlah CO grade 1,7. Nah, tetapi dengan model yang lebih detail ya, dengan model yang detail, kemudian kita masukkan lagi. Ini model yang sebutnya adalah Mark 3 ya, Mark 3 estimate ya. Nah, si Mark 3 ini nama-nama software-nya, nama perhitungannya. Equation-nya yang kalau kita lihat, saya lupa di dalam buku ini disebut nggak ya modelnya. Karena ada satu buku lagi yang lebih secara spesifik menjelaskan persamaan-persamaan yang digunakan di dalam si Mark 3 itu. Rasanya dulu ya. Oh, nggak ada. Oke. Dia tidak jelaskan, teman dia langsung ke gambar terakhir. Nah. Oke. Ya. Jadi proses ini menggunakan pemodelan ya, model-model yang digunakan. Jadi ini beberapa kali running. Jadi running pertama, running kedua mendapatkan hasil. Nah, bagaimana sih dia membuat gambar ini ya, persamaan statistiknya? Menariknya di buku ini di bagian bawahnya ini ada algoritmanya. Nah, oke. Ini algoritmanya ini. Nah, algoritma ini sebetulnya di dalam di Mindscape ataupun di Micromine itu menjelaskan kepada seal dan nuggetnya. Ini buku ini tidak menjelaskan bagaimana statistical model dibangunnya, tapi kalau kita lihat dari angka-angka ini kan probabilitas, sampel keempat, dan seterusnya dia menggunakan multiple kriging. Sebetulnya dia menggunakan multiple kriging. Ya kan seperti itu. Jadi prosesnya ini ya dia gambarkan dalam bentuk ketika dia gambarkan seperti ini ya. Nomor of deposit-nya dia jelaskan berapa kali intervalnya. Jadi kriging itu ini part kriging ada di sini. Ya, ini adalah part untuk bagian krigingnya. Sehingga dari situ, nah kalau mau lihat di dalam model yang di Micromine misalkan, itu kemarin ada mahasiswa kita Unsri ikut lomba kemudian Micromine, kemudian mencoba menilai estimasi cadangannya dengan model beberapa. Ya sudah dikasih data, bentuk core yang sudah ada, kemudian dihitung berapa cadangannya. Nah itu salah satu diskusinya adalah bagaimana kita menilai si tipenya itu apakah dia low sulfide ataupun high sulfida. Nah itu yang harus dicari dari kondisi geologikal. Jadi si Micromine mengadakan satu analisa, dia tidak menjelaskan pada detail di mana lokasinya, tapi kita harus tahu bahwa apakah dia low sulfide atau high sulfide. Karena kalau kita menggunakan low sulfide, kita tahu bahwa itu tipe low sulfide, maka model yang digunakan adalah model X ya. Tapi kalau kita di high sulfide, maka model yang digunakan adalah model Y. Nah, informasi itu yang karena kalau saya bilang gini, kalau coba aja masukkan, kalau kau masukkan pasti mendapatkan dua nilai berbeda. Pertanyaannya apakah model yang pertama di running model D1 atau model D2 yang benar kira-kira itu. Karena poin itu sebetulnya ada di dalam model tersebut. Oke, kita kembali ke sini. Jadi ini slide terakhir. Oke, ya. Jadi si gambaran ini ya, gambaran yang part ini, ya, gambar part ini tadi ya, ini yang di dalam software yang ada itu ya. Ini kan running ya, running 1 dilakukan 5 kali, 2 kali running, maka mendapatkan kurva bentuknya seperti ini. Ini
Itu yang selalu saya tanyakan, ini adalah autocorrelation ya, autocorrelation atau kriging model. Kalau bedanya, kenapa saya bilang ini modified kriging? Karena kalau di kurva kriging itu bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah inisialnya, ini nugget efeknya. Kalau ini bentuknya autokorelasi. Jadi yang disini sebetulnya di lihat tengahnya, lihat tengah cadangannya tadi. Nah, proses untuk mendapatkan itu dia running datanya. Running pertama dapat 2 data, dia dapat 2 kurva ini. Kemudian di running yang kedua, ya, dia lakukan 5 kali, dia mendapatkan gambar yang sama 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian dikumpulkan dalam bentuk gambar yang ini. Ya, jadi ini adalah probability tonase dari AU, AG, monzonit, CU dan rocknya, batuannya. Ya. Ini probabilitas dalam satu baknya tadi. Jadi kalau yang ini tadi, ya, apa bedanya sih ini dengan yang gambar ini? Ya, kalau ini berdasarkan grade-nya saja. Tapi kalau yang ini grade-nya itu dihitung ulang berkali-kali. Kalau ini kan kita lihat ini hanya CU saja ya, hanya CU. Padahal tadi saya sebutkan di situ ada CU, ada AU, kembali ke bentar. CU, AU sama apa ya? Mana tadi lupa. Nah ini ada ZN, ada MN, ada PB, ada CU, ada AU. Nah ini kan mix ya. Nah kalau yang model yang pertama, perhitungan pertama ini dari grade-nya saja, oke, ada tonase dikalikan. Jadi di sini nanti ada grade. Di sini nanti ada, ini kan CU ya, nanti ada grade AU, ada grade MN, ada grade ZN. Ya, kira-kira gitu. Nah, logikanya dalam model ini, dalam satu bug itu kan ada presentasi. Jadi kalau ini kan tidak menjumlahkan ya. Total grade ini kan harusnya 100% ya. Jadi kalau grade AU ditambah grade CU ditambah grade yang benar-benar lainnya itu, ini sama dengan 100%. Kira-kira gitu. Nah, di sini, di model ini, ya, dia dimodelkan. Jadi kalau dari satu bug ini, yang part yang ini AU-nya sekian persen, ini kan ada deposit ABCDE ya. Dipisah, kalau di sini semuanya dimasukkan ke dalam model tadi, yang kemudian si uratnya itu lebih menunjukkan yang sebenarnya ya. Nah, itulah yang kemudian pada at the end-nya dia akan buat kurva seperti ini ya. Ini AU, CU scam, AU terhadap volumetric, AU terhadap Comstock, AU terhadap CU. Model ini ada di ISAP. Jadi kita bisa melihat dari deposit A, AU-nya berapa persen, CU-nya berapa persen, MO-nya berapa persen, gitu. Kemudian di deposit B. Gitu. Jadi kalau nanti kita estimate semua itu akan menjadi satu nilai. Kalau yang ini dilakukan terpisah perhitungannya. Ini kan namanya juga grade hypothetical grade tonnage model. Tapi kalau yang ini integrasi ya. Sudah integrasi dari grade, tonnage, number deposit, dan economic effect. Kira-kira itu ya. Itu cara membuat establishing quality objective. Jadi at the end kita mendapatkan gambaran yang seperti ini. Ini contohnya ada software Mas 3. Nah, nanti kalau di Micromine ataupun apa namanya. Nah, sebetulnya saya berharap sih kalau di S2 tidak menggunakan tidak estimasi Micromine, tetapi lebih kepada membahas di dalamnya itu model yang digunakan. Jadi misalkan komparatif untuk estimasi dengan multiple kriging, dengan auto kriging, dengan multiple kriging, dengan simple kriging. Nah itu dibahas lebih detail. Kalau anak-anak S1 kan outputnya adalah estimasi, kemudian dihitung. Tapi waktu itu sebetulnya modelnya, apakah untuk suatu kawasan, misalkan kalau memang bisa ada yang mau buat model
Karena sebetulnya kan yang menjadi tantangan adalah perusahaan itu jarang mau memberikan data ya, data seperti ini yang kemudian dibutuhkan. Saya hari ini saya lagi buat kajian tentang yang tadi decarbonization, itu saya buat surat. Saya mendatangkan surat oleh Pertamina NDA, Non-Disclosure Agreement. Data itu hanya untuk saya. Dan itu hanya disampaikan ke Pertamina selama 5 tahun. Jadi saya bantu mereka buat model tentang untuk CCUS, untuk estimasi berapa sih mereka bisa menurunkan decarbonation-nya. Tetapi data tersebut nggak boleh saya buka. Untuk luar. Beberapa model, misalkan waktu itu saya membantu Kang Bosta untuk Newmont, ya, Newmont Ecotra Mining, itu datanya ada. Cuma saya nggak boleh setelah 5 tahun. Jadi itu saya kerjakan di 2018. Nanti 2024 baru boleh. Baru boleh ketika saya masukkan ke bahan mengajar. Sampai 2023 itu saya nggak boleh buka data itu. Karena sekarang mereka lagi proses penambangan. Tapi nanti setelah 2024 mereka sudah menambang semua, kira-kira gitulah. Itu baru boleh dibuka. Itu selalu kalau kita bisa di estimasi. Makanya ini kan kalau kita lihat nanti kalau mau baca buku itu adalah yang sudah. Jadi tambang 96, 97, 98 itu yang kira-kira boleh keluar. Nah, kemudian di dalam terus apa sih? Ada certify, kan MGI melakukan sertifikasi. Itu pada saat mengikuti trainingnya, itu kita dikasih data. Data yang mau diberikan, kemudian diolah, saya itu dapat sertifikat kan suka ada ya di belakangnya. Yang boleh, mereka si A, si B, si C. Itu terregistrasi karena yaitu memang melakukan kajian di dalam itu. Jadi proses yang dilakukan ini, kalau memang kita mendapatkan data yang sebenarnya, itu dilakukan. Dan course-nya aja, misalkan course yang kemarin kita di MGI, itu cukup mahal ya, karena memang datanya itu di-sharing dan kemudian juga kita melakukan hitungan, kita perlukan kira-kira itu. Makanya yang saya jelaskan adalah prosesnya. Kita tidak belum, ya nggak tahu kalau Prof. Edi mungkin lebih senior dari saya. Kalau saya kan 5 tahun ini, beberapa yang saya kerjakan sejak 2015 itu ada agreement, itu ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Tergantung dari nanti estimasi lifetime dari proyek itu. Kalau penambangannya diestimasi sekitar 10 tahun, maka dia akan membuat disclosure agreement-nya itu dalam 5 tahun. Tapi kalau tambangnya lebih dari 10 tahun, maka 10 tahun. Misalkan contohnya adalah kita banyak buat model di Freeport, itu sama sekali datanya nggak boleh kita buka. Kita waktu buat box model ya dengan Pak Nur Heriawan, itu nggak kita buka ya. Nanti yang ada beberapa yang bisa saya buka, tetapi itu pun nggak ada judulnya, kita nggak tahu. Nggak akan saya sebutkan. Jadi ada beberapa lokasi. Ini buatnya kayak gini-gini, itu ada contoh-contohnya, tapi tidak boleh kita sebutkan itu diambil di daerah A, di daerah B, dan daerah C. Kira-kira itu. Nah, di sinilah memang pada akhirnya adalah kemampuan dari si geologi sendiri dalam menginterpretasi. Oke, kira-kira itu untuk ini. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau ya. Minggu depan terakhir, setelah itu. Ya, silakan Mbak. Bisa. Baik Pak, mohon maaf sebelumnya saya ini bukan orang eksplorasi, jadi banyak kurang paham Pak. Okay. Jadi saya itu pernah baca Pak, ada drilling log sama drilling core. Itu bedanya apa ya Pak? Terus kalau kita pakai untuk quality ini, establish untuk menentukan ini, pakai drill yang mana? Oke. Ya. Data yang digunakan apakah drilling box atau drilling core ya. Sebetulnya itu lebih kepada kalau drilling box itu sudah volume. Sudah volumenya ya. Jadi sudah volumenya. Makanya kemudian disebut box karena yang kita bayangkan bentuknya itu ya box itu. Nah, dalam pemodelan memang kita menggunakan drilling box tentunya. Ya, nanti ada istilah dari drilling core itu dibuat blok model. Dibuat blok model dulu, di blok-blok. Jadi yang tadi itu kan kita bicara dari satu
dua dimensi ya. Nah, ketika kita buat 3D-nya, itu kita membuat blok model. Jadi yang tadi itu nilai Z-nya dan seterusnya, makanya kita menggunakan data spasial. Nah, sekarang software sekarang itu betulnya sudah bukan tabuhan lagi. Jadi proses memasukkan data itu di link core. Di link core, kemudian kita bisa menghasilkan di link box. Gitu ya. Di link box yang tadi itu, kira-kira gitu. Nah, memang keduanya itu ada kelebihan dan ada kekurangannya. Jadi kembali kepada ya itulah yang kemudian di situ ada peran orang eksplorasi ini. Orang eksplorasi akan menjelaskan bagaimana si drilling core tersebut ya. Karena core itu kan sebetulnya dia hanya bentuknya seperti semacam itu aja, tapi kalau dari box itu sebetulnya sudah ada proses ya, quote and quote, pemodelan di situ ya. Dan nanti memastikan juga bahwa box yang kita gunakan itu adalah betul adanya. Sebetulnya bukan betul adanya, akurasi ya. Jadi dalam eksplorasi ini nggak pernah bicara betul dan salah. Tadi di awal sudah saya katakan, tapi bicara presisi dan akurasi. Jadi seberapa akurat, makanya kemudian selalu ada namanya confidence level. 50 average-nya itu adalah di atas 80. Tadi kan saya perlihatkan 80%. 80% itu udah paling maksimum. Jarang sekali, bukan jarang. Saya belum pernah baca satu kajian eksplorasi sampai 90%. Di slide ini kan tadi saya perlihatkan ininya kan hanya 80. Nah, ini kan hanya 80% kan. Ya. 80% prediction interval. Itu nggak ada yang berani sampai ditarik di sini 90% misalnya. Lebih kecil lagi itu enggak. Ya karena tadi dari drilling core-nya sendiri mungkin kita bisa dapat, tapi begitu dari drilling box itu bisa mendapatkan nilai yang lebih akurat. Akurasinya akan naik ketika kita menggunakan drilling box. Nah, itu. Punya enggak ya? Saya coba cari ya waktu. Kalau yang poll itu memang kenapa saya boleh share, ya. Tapi itu pun hanya untuk di tengah kita. Makanya kalau yang video itu harus masuk dalam email Unsri ya. Kalau dalam email itu nggak bisa, itu saya buat karena takutnya kan setiap orang bisa nonton ya, padahal itu adalah kita gunakan untuk internal Unsri. Nah, saya lagi coba cari yang model yang sama untuk yang mineral, dan itu sudah ada penjelasan di link box sama di link core. Cuma apakah itu boleh ya, boleh dibuka? Misalnya lagi ada beberapa course yang pernah dibuat ininya ya, cuma boleh dibuka. Nanti kalau ada boleh dibuka saya share juga. Kemarin udah 4 tahun ya, karena takutnya itu yang karena tahun berapa ya? Saya pulang 2008, 2010 itu saya sering bolak-balik ke Freeport membantu membuat blog model waktu itu. Ya, nah itu drilling box, drilling core-nya juga kita gunakan. Nah, itu sebetulnya 2010, 10 tahun belum boleh kayaknya. Freeport kan masih lama, itu ada PPT-nya, ada ini, itu saya masih simpan ya, kira-kira itu. Nah, memang kan kekhawatiran di online ini kan ada ya, kan di screenshot bisa ya, screenshot kemudian kira-kira itu yang khawatirnya gitu. Kalau di offline kan kalau moto kan ketahuan, kamu moto ya gitu. Tapi kalau online ini kan saya nggak tahu. Itu ada drilling box sama drilling core. Dua-duanya memang digunakan. Dua-duanya digunakan dan nanti manfaatnya berbeda. Ya, ada pada saat step dan saat di next step-nya ya. Oke. Nah, ada satu PPT yang waktu di KDGI, nanti saya cari ada penggunaan drilling box dan drilling core. Oke, saya coba carikan, cukup banyak gitu. Nah, kalau mau memang kadang-kadang KDG ini ada bootcamp untuk membahas mengenai ini, dari itu juga untuk mahasiswa ya, untuk mahasiswa. Jadi para ya senior saya yang memang dia bergelut di dunia tambang itu membahas tentang pemodelan untuk KDGI, kelompok diskusi statistik. Nanti ada persyaratannya juga.
nggak misalkan semua orang bisa ikut, tapi misalkan apa sih minatnya, nanti ada semacam pertanyaan-pertanyaan pemahaman statistik, baru kemudian bisa ikut di situ, di tag, pretest lah gitu. Nah itu menarik karena dalam itu bicara case-case tadi yang apa namanya yang sifatnya itu sudah established, kemudian juga dia sudah overproduksi ataupun dia sudah berhenti. Seperti data Kellyanne Equatorman itu boleh dibuka, dan itu penjelasannya juga cukup detail bagaimana memang dibalik ya, pada saat Kellyanne itu eksplorasi itu belum ada teknologi statistik secanggih ini. Dia betul-betul banyak pendekatan kurva ya. Jadi kalau dulu itu sebetulnya banyak di kurva-kurva seperti ini kita buat kurva dan seterusnya. Kalau sekarang si kurvanya ini kan data statistik ya, dimasukkan ke model. Makanya semakin mahal software, salah satunya adalah karena banyak paten di dalam. Banyak model-model, data-data yang lama itu ya, dimasukkan ke dalam software, kemudian kita tinggal matching saja. Jadi seperti saya contohkan tadi, low grade sama high grade, low sulfide sama sulfide itu sudah ada petanya. Jadi kalau untuk Kalimantan, nah saya nggak tahu di Micromine atau di Mindscape, itu sudah buat itu. Makanya kemudian untuk yang student version itu nggak dikeluarin, sifat itunya nggak dikeluarin. Jadi memang student kita harus mengekspor di dalam, tetapi sebetulnya itu challenging ya bagi kita di kampus. Student version ini kan dulu yang dibatasi. Jadi informasi itu makanya saya selalu sampaikan ke mahasiswa di geologi yang mencoba model estimasi, kunci utama dari model Mindscape ataupun itu di input datanya. Karena yang student version itu nggak ada justifikasi dari softwarenya. Jadi core-nya itu ataupun box-nya itu nggak disampaikan. Tapi kalau yang profesional ya memang lebih mahal kan. Memang beli itu gitu. Nah, kemudian saya sampaikan Micromine memberi ke kita 10 user dan kemudian dipakai kalau ada publikasi. Sebetulnya si Micromine itu begitu kita masukkan data kan, ya itu dia mendapatkan informasi juga model yang diberikan dia itu apakah cukup atau tidak. Makanya pembahasan output dari riset itu di arah sana. Ya memang kalau bicara estimasi itu banyaknya dari eksplorasi dulu. Ya. Kalau nanti ke proses penambangan itu jelas orang-orang eksploitasi. Di eksplorasi memang knowledge geologinya agak lumayan kuat ya. Ya meskipun terus terang aja saya juga tidak banyak. Kalau saya bicara di produknya, jadi ketika mineralnya ABCD saya balik nih. Saya masukin nih, si trennya itu CU-nya sekian dan seterusnya. Saya baru baca geologi. Jadi saya baru baca clustering geologinya itu log high sulfide itu setelah dari model. Sementara kalau orang-orang yang eksplorasi, yang field exploration, itu dari data yang dia lihat kan. Kalau saya justru dibalik, saya nggak lihat dulu. Orang geostatik ini biasanya mulai dari datanya nggak tahu daerah X. Kita lepas semua knowledge geologi, kita totali bicara statistik dulu. Dari statistik, kemudian kita dapat produk, dapat kurva, dan seterusnya. Dan kita uji dengan knowledge geologi. Setelah itu baru cek dengan eksplorasi geologisnya. Itu proses yang dilakukan di dalam estimasi ini. Makanya kemudian di dalam, karena itu cukup lama, cukup panjang, kemudian keluarlah JORC misalkan, ataupun AUSIM, ataupun SNI untuk kita. Karena tadi dari kasus Busang tadi itu menyebabkan quote and quote ya, dengan penginian data bisa juga dia dapat. Kira-kira itu. Dua-duanya dipakai. Tapi dalam model itu ada yang kalau core-nya di awal, kalau yang box itu setelah beberapa finding. Gitu. Terima kasih Pak. Ya. Nah kalau di Micromine dia berharap dari core itu kan dia menggunakan spasial ya. Tapi kemudian Mindscape juga mengembangkan itu. Gitu. Jadi beberapa saya tahu Daniel sempat ikut yang Mindscape itu kan masuk kampus juga tuh. Dia bilang bahwa dari GIS, ini udah selesai. Dari GIS
dia bisa masukkan data, bisa dapat data board. Nah itu dari core ke box sebetulnya. Tapi bagaimana menerjemahkan? Karena yang pasti kalau data core kan kita bisa dapat ya. Meskipun PSTG juga dapat kemarin berapa, tapi lokasinya kita tetap rahasiakan. Yang kita kasih tahu itu, jadi si perusahaan itu udah kasih kotak, petanya dikasih, titik-titik boardnya dikasih, tapi nggak ada koordinatnya. Itu entah di Lahat, entah di Banyu Asin, entah di mana. Kita juga nggak tahu. Terus si boardnya juga dikasih, si coringnya itu dikasih. Kita punya coringnya. Itu yang kemudian dijadikan praktek mata kuliah geomekanika untuk menentukan RQD dan seterusnya. Oke, ada lagi? Ya. Oke, minggu depan masih bisa kan ya? Kan liburnya 29 ya, terakhir kuliah, karena Pak Bukhari mengingatkan bahwa ya ini sebetulnya kemarin tuh ada miskomunikasi ya. Saya nggak tahu, nggak ada yang juga nggak dikasih tahu bahwa Prof. Edi udah selesai